Ustadz, apakah berdosa ketika memberikan seorang anak kepada orang lain untuk diadopsi karena orang tua asli tidak mampu secara ekonomi, sedangkan bayi itu butuh gizi dan asupan yang cukup? Orang ingin punya anak sampai bayi tabung ratusan juta, ini sudah punya anak diberikan kepada orang lain, maka anak mesti kita didik, kita besarkan. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus amalnya kecuali 3. Salah satu yang tetap mengalir, waladun salihun, anak yang soleh, anak dijaga. Tapi karena ekonomi susah, maka kemudian anak ini diadopsi orang lain. Apakah boleh adopsi? Boleh, dengan cukup 3 syarat. Yang pertama, jangan sampai pakai binti bapak angkatnya. Ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nasab bapaknya. Yang kedua, jangan sampai berdua-duaan si anak angkat adopsi ini dengan bapak angkatnya kalau anak angkat perempuan, dengan ibu angkatnya kalau anak angkat itu laki-laki. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin, tidak boleh berdua-duaan tanpa mahram karena mereka tidak mahram. Ini mesti dijaga. Yang ketiga, jangan sampai harta warisan diberikan semuanya kepada anak adopsi tadi. Karena tidak ada anak, semua harta saya berikan. Tidak boleh. Wasiat dalam Islam tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sayang kepada anak adopsi tadi, beri dia hibah, beri dia wasiat tak lebih dari 1/3 total harta. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Apa hukumnya mengadopsi anak? Mengadopsi anak amat sangat baik, karena mengadopsi anak itu menolong orang susah, apalagi kalau anak yatim, anak fakir miskin. Tapi hukum adopsi konvensional jahat. Ada 3 yang menyebabkan adopsi konvensional haram. Yang pertama, menisbatkan nama anak adopsi dengan nama bapak adopsi, haram. Ud'uhum li'abaihim, pakailah bin dan binti bapaknya. Mana tahu nanti antum tak punya anak, antum mau ngambil adopsi, jangan kamu pakai ke bin kamu. Ingat itu. Yang kedua, kenapa tak boleh? Orang adopsi sekarang harta dia dikasihnya ke anak adopsi. Semua hartaku ini kuserahkan pada anak adopsiku dan disetujui oleh hukum konvensional. Padahal dalam Islam hukum wasiat tak boleh lebih dari 1/3 harta. Berapa banyak adik abang mengadu ke saya, abang kami mati Pak Ustaz, kami tak dapat seperak, selop Jepang pun kami tak dapat. Gara-gara apa? Habis diambil anak angkatnya dan disetujui oleh pengacaranya. Yang ketiga, bapak adopsi duduk berdua-duaan di ruang tamu sama anak adopsi bercelana pendek. Betapa banyak perbuatan maksiat. Ini tak boleh. Kalau kalian mengambil anak angkat, pertama, jangan pakai binti nama kalian. Kedua, kalau dia mau dikasih harta warisan, kasih tak lebih dari 1/3 harta. Yang ketiga, kalian tidak mahram dengan dia. Jangan berdua-duaan. Dia tetap pakai jilbab panjang. Berapa banyak bapak angkat menikah dengan anak angkat? Pertama memang anak angkat, lama-lama jadi bini angkat. Kenapa bapak nikah sama dia? Cuman ala Pak Ustaz, setiap saya pulang dari kerja yang bukakan pintu dia, pagi-pagi yang masakkan nasi dia, lama-lama cantik pula dia, tengok. Hati-hati bu. Bukan saya nakut-nakutin lah. Cuman begitulah. Ustadz, ada sepasang suami istri sudah meninggal. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Tidak punya anak, hanya ada 1 anak angkat. Apakah rumah dan semua hartanya untuk si anak angkat? Ada suami menikah dengan istri. Suami ini punya ayah, suami juga punya ibu, suami punya saudara dan saudari.
Istri juga punya ayah. Istri juga punya ibu. Istri juga punya saudara dan saudari. Pernikahan si suami dan istri, lahirlah anak-anak. Anak. Inilah ahli waris semuanya. Inilah ahli waris. Kalau anak ada, saudara ini tak dapat. Kalau anak tak ada, saudara dapat. Ini dalam kasus ini saudara anak tak ada. Maka siapa yang dapat? Saudara. Makanya kalau anak ini tunggal, dibunuh oleh si saudara. Dalam kasus Nabi Musa alaihissalam, dibunuh si anak itu. Lalu kemudian gimana supaya anak ketahuan pembunuhnya? Dicarilah lembu yang belum pernah dipakai membajak, yang warnanya kuning indah dipandang mata, tasurun nazirin, yang umurnya tak tua tak muda sedang. Akhirnya dapatlah lembu itu yang ada di dalam hutan, harganya seberat emas. Lembu itu ditimbang seberat emas. Maka disebut surat itu surat lembu, surat Al-Baqarah. Dipukulkan ekor lembu ke anak itu, hidup anak itu. Siapa membunuhmu? Pamanku, katanya. Nah, ini dalam kasus warisan. Nah, sekarang anak-anaknya tak ada. Siapa yang menjadi ahli waris? Saudara, ayah, ibu, saudara. Si istri ini begitu juga, ayah, ibu, saudara. Tapi mereka ada mengadopsi seorang anak. Sekarang kalau meninggal, anak ini dapat apa tidak? Anak tak dapat apa-apa karena tak ada hubungan darah. Makanya bapak ibu yang punya anak angkat, kalau mau menyelamatkan anak ini, maka anak ini dikasih hibah. Langsung kasih dia nih rumah, ambil, buatkan surat tanah, selesai. Kalau mau dikasih setelah meninggal, kasih wasiat. Tapi setelah meninggal baru dia punya. Syarat wasiat, satu, tak boleh lebih dari sepertiga harta. Sepertiga total harta. Yang kedua, diserahkan setelah meninggal. Itu cara menyelamatkan dia. Tapi jangan karena punya anak angkat dibuatkan surat wasiat, semua hartaku ku kasih ke anak angkatku, saudara-saudaraku ini sendal jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Kenapa? Karena mereka tetaplah ahli waris dalam pandangan Islam. Bahwa mereka dulu tidak mau menyambung silaturahim, hubungan tak baik, itu dosa mereka. Tapi dalam Islam mengatur mereka tetap dapat hak. Anak angkat diselamatkan dengan hibah atau wasiat. Andai kata kita mau mengkurbankan anak angkat, mau dipotong. Binnya kita pakai bin ayah angkat atau mengadopsi anak. Mengadopsi anak angkat itu baik apa enggak baik? Baik. Dulu ada nama program Orde Baru namanya GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Bagus. Anak-anak yang miskin, susah, duafa, anak yatim disekolahkan. Bagus. Mengadopsi anak bagus. Tapi ada 3 yang dilanggar dalam ajaran Islam dalam adopsi anak. Yang pertama, anak angkat itu dipakai bin bapak angkat. Enggak boleh. Zaid bin Muhammad turun ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu. Enggak boleh panggil Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad punya anak namanya Zaid, dipanggil Zaid bin Muhammad. Turun ayat melarang. Jangan panggil dia Zaid bin Muhammad, panggil dia ud'uhum li abaihim, panggil bapak kandungnya Zaid bin Harisah. Jadi jangan pakaikan akte nama kamu. Punya anak angkat perempuan namanya Fatimah, buat Fatimah binti Abdul Somad. Itu bukan anakmu Abdul Somad. Ganti nama asli bapaknya. Siapa nama anak angkatmu itu yang kau adopsi? Bin Kardus. Apa bin Kardus? Rupanya dulu pas dia pulang habis sholat subuh dapatnya anak itu dalam kardus di rumah. Kalau tahu nama bapaknya kasih
nama bapak. Kalau nggak tahu, bin Abdillah, anak hamba Allah. Hamba Allah. Jangan sampai nama bapak. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya anak angkat adalah si bapak angkat dengan anak angkat perempuan, si ibu angkat dengan anak angkat laki-laki yang tidak mahram, berdua-duaan. Istrinya pergi, suaminya pergi, dia sama-sama di rumah nonton TV, pakai daster, tidak pakai jilbab, lengannya pendek. Ketika ditanya, itu kan anak angkatmu? Sudah seperti anak saya. Itu kan anak angkatmu? Sudah seperti berapa banyak anak angkat nikah dengan bapak angkat. Berawal dari macam anak saya, macam adik saya, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Terutama ibu-ibu, waspadalah bu. Yang ketiga, yang menyebabkan rusaknya anak angkat, si bapak angkat menuliskan surat wasiat. Dia menikah, nggak punya anak, dia ambil anak angkat, dia tulis surat wasiat. Semua hartaku kuserahkan pada anak angkatku. Adapun saudara-saudara kandungku itu, sendal jepitku pun tak kukasih untuk dia. Tak boleh. Kalau saya tidak punya anak, maka saya meninggal, harta warisan saya akan diwarisi oleh saudara kandung. Ini banyak orang saudara kandungnya dia benci, tidak dikasih harta warisan, dihabiskan semua oleh anak angkat. Celaka 12. Surat-surat tanah, surat mobil diambil semua oleh anak angkat, habis. Kalau sayang sama anak angkat bisa dikasih dua. Pertama hibah, yang kedua wasiat. Apa beda hibah dengan wasiat? Hibah dikasih ketika masih hidup. Itu ruko yang di sana untukmu, ambil. Tapi kalau wasiat, itu ruko yang di sana untukmu, tunggu aku mati. Itu namanya wasiat. Makanya kalau dapat wasiat jangan senang dulu. Banyak orang yang udah mau mati pas ngasih wasiat, nggak mati-mati. Ini untuk masjid Jami Al-Mukarramah, pengurus sudah senang, alhamdulillah dapat rukun 3. Dia udah sakaratul maut. Begitu, gimana kabar Syan? Sehat, mana udah pulang. Nggak jadi.